Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bacakan Cerita Seram. Bersama saya Minten. Pada kesempatan kali ini Minten akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Santet Akibat Dendam Masa Lalu. Cerita yang ditulis oleh Om Rast. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah sebulan wanita itu terbaring di atas tempat tidur. Tubuhnya yang semula berisi, kini hanya tinggal tulang yang dibalut kulit. Sesekali terdengar suara rintihan lirih dari mulutnya. "Mama sabar ya, aku dan adik masih mencari-cari info orang yang bisa menyembuhkan sakitnya Mama. Dan kata ibunya temanku, di daerah Amuntai ada semacam pengobatan tradisional," ucap Deli seraya mengusap pelan lengan sang ibu. Wanita yang merupakan ibunya Deli itu mengangguk pelan setelah mendengar perkataan anaknya. Malam itu, suasana di rumah kayu berukuran 9x18 meter tersebut tampak lengang. Di halaman rumah juga tampak banjir karena hujan yang turun sedari siang tadi. Orang-orang di dalam rumah pun sepertinya sudah tertidur pulas. Sementara dua orang yang memang bertugas jaga kampung di malam itu, mulai berkeliling untuk memastikan keamanan kampung mereka sambil mengobrol satu sama lain. Tiba-tiba langkah salah satu di antara keduanya terhenti, matanya melotot menatap ke arah rumah kayu berukuran 9x18 meter itu. "Kenapa Din?" ujar temannya yang mengenakan jaket bola tersebut sembari ikut menoleh ke arah yang dilihat oleh Udin. Saat melihat ke arah rumah itu, temannya Udin pun lantas terdiam, matanya ikut melotot. "Ayo pergi," ujar Udin menarik tangan temannya dan langsung mengajaknya untuk berlari menjauh. Setelah tiba di depan mushola, Udin dan Iwan berhenti berlari, nafas mereka ngos-ngosan. "Apa itu tadi Din?" tanya Iwan. "Tidak tahu, tapi mirip seperti bola api. Bisa jadi itu Kuyang Wan?" "Hah, Kuyang?" Udin menyeka keringatnya dengan sarung yang sedari tadi ia selempangkan di bahunya. Lalu Udin langsung masuk ke dalam mushola untuk beristirahat. Ia sudah tidak ingin melanjutkan tugasnya malam itu dikarenakan takut. Beralih ke rumah berukuran 9x18 meter. Milik keluarga Haji Her, orang yang cukup terpandang di desa itu. Oh, suara tangisan cucu Haji Her yang baru berusia 20 hari itu sangat kencang, bahkan suara tangisannya sampai membangunkan orang-orang di dalam rumah tersebut. "Kenapa Ahmad Lin?" tanya Hajah Sumi, istri dari Haji Her. "Tidak tahu Mah." Setelah mendengar suara ledakan seperti ban pecah di luar, Ahmad langsung menangis begini. "Mungkin sakit perutnya Lin, coba oleskan minyak kayu putih," ujar Haji Her. "Sudah bah." Tapi Ahmad tetap menangis. "Bagaimana ya?" Hajah Sumi mengambil cucunya dari gendongan Linda. Beliau berusaha menenangkan tangisan bayi itu, namun bayi tersebut tak mau berhenti menangis. Malah kini suaranya terdengar parau akibat terlalu lama menangis. Disodorkan susu pun ia tak mau, entah apakah yang sedang dirasakan oleh bayi itu. "Tapi bagaimana kita akan membawa Mama ke Amuntai kah? Sementara pekerjaanku di sini masih menumpuk. Kalau tidak diselesaikan, pasti aku akan langsung dipecat," ujar Andi. "Kalau memang begitu, biar aku yang pergi membawa Mama. Aku akan minta tolong pada Arman," kata Deli dengan nada meninggi. "Ini Mama kita Kak, sementara Arman itu hanya pacar Kakak, dan aku minta Kakak jangan terlalu melibatkan dia ke dalam masalah keluarga kita." "Tidak ada masalahnya. Lagi pula apa kamu gak mikir, bagaimana aku akan mengurus Mama seorang diri di perjalanan ke sana? Padahal kamu tahu keadaan Mama bagaimana kan?" Andi mengalah, ia menyetujui kakaknya pergi ke Amuntai membawa sang ibu dengan ditemani oleh Arman, kekasih kakaknya itu. Namun pada malam harinya itu, keadaan sang ibu mendadak menurun drastis. Ibunya terus merintih dan meracau aneh.
hingga membuat Deli dan Andi memutuskan untuk langsung membawa ibu mereka ke rumah sakit. Walau sebelumnya ibu mereka juga pernah dibawa ke rumah sakit, tetapi karena dokter menjelaskan dan memberitahu hasil ronsen ibu mereka waktu itu yang tidak masuk akal, sehingga membuat keduanya sudah tak mau lagi membawa sang ibu ke rumah sakit. Hasilnya pasti salah. Mana mungkin di dalam tubuh mama ada paku dan beling, memangnya mama saya kesurupan kuda lumping sampai makan-makan beling dan paku begitu? Ujar Deli waktu itu marah pada dokter. Mana ambulansnya Andy? Kasihan mama Andy, isak Deli sambil terus mendekap tubuh ibunya. Tiba-tiba wanita itu terbatuk, dan dari mulutnya menyembur darah kental berbau busuk yang bercampur dengan beberapa ekor belatung. Andi, teriak Deli histeris. Baju Deli basah kena darah, dan beberapa belatung itu berjatuhan ke atas kasur. Andi panik, ia tak tahu harus berbuat apa. Jijik dan takut campur aduk ia rasakan. Sirine ambulans terdengar mendekat ke arah rumah mereka, dan tidak lama kemudian, beberapa petugasnya langsung masuk ke dalam rumah untuk menjemput ibunya Deli. Deli duduk di samping ibunya, ia terus menangis. Darah berbau busuk yang masih menempel di bajunya tak lagi ia hiraukan. "Cepat Pak," ujarnya pada sopir ambulans tersebut. Sementara Andi masih berada di rumah. Wajahnya terlihat pucat begitu melihat belatung-belatung itu menggeliat-geliat di kasur ibunya. Brak! Terdengar suara seperti benda jatuh di atas atap rumah yang membuat Andi kaget. "Suara apa itu?" gumam Andi, matanya terus menatap ke atas plafon. Belum sempat mengetahui asal-muasal suara tersebut, Andi langsung teringat akan ibunya yang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit, dan ia harus segera menyusul ke sana. Setelah mengambil kunci motornya, Andi lantas bergegas keluar rumah. Ia mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi, tidak disangka dan entah bagaimana, tiba-tiba saja seekor burung hantu melintas di depannya. Burung itu terbang rendah hingga membuat Andi tak bisa mengelaknya. Dan burung itu kemudian jatuh ke jalan menggelepar-gelepar karena tertabrak oleh Andi. "Sial," umpat Andi, lalu tanpa mempedulikan burung itu, ia kembali tancap gas melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat kakaknya yang menangis terseduh-seduh di kursi. "Bagaimana keadaan Mama, Kak?" tanya Andi. Deli menggeleng, ia menyeka air matanya menggunakan punggung tangan, dipeluknya sang adik untuk sekedar menenangkan dirinya. "Kita berdoa saja Kak. Semoga tidak terjadi hal buruk pada Mama." Tidak berapa lama kemudian, dokter yang menangani ibu mereka keluar. Wajahnya tampak sendu. "Maaf, kami sudah berusaha, tapi takdir berkata lain. Ibu kalian meninggal dunia." Deli terjatuh, karena kakinya yang seketika gemetar dan seolah tak lagi mampu menahan beban tubuhnya. Ia menangis histeris, kenangan indah bersama ibunya dulu langsung terbersit di ingatan. Membuat Deli semakin bersedih. Saat pemakaman, ada beberapa ibu-ibu yang bergosip di teras, dan tak sengaja Deli mendengar apa yang dikatakan oleh ibu-ibu itu. "Sepertinya disantet Bu," ujar ibu-ibu yang memakai daster hitam bermotif bunga. Saat mereka menyadari keberadaan Deli, ibu-ibu itu pun langsung bubar. Di tempat yang berbeda namun di waktu yang sama, di rumah Haji Her terlihat juga ada bendera kematian. Ternyata cucu beliau yang usianya tak sampai sebulan itu telah meninggal dunia. "Kemarin sewaktu kami keliling kampung, kami melihat ada seperti bola api merah melayang di area rumah Pak Haji. Saya rasa itu kuyang, dan kemungkinan kuyang itu yang mengganggu cucu Pak Haji," ujar Udin. "Sest, jangan keras-keras, nanti didengar Pak Haji. Kamu kan tahu beliau itu orangnya bagaimana. Beliau gak akan percaya dengan yang begituan," tegur Syahrul. Udin menggaruk tengkuknya yang tiba-tiba terasa gatal. Raut wajahnya seketika berubah dan kepalanya langsung menunduk kala melihat Haji Her keluar. Hari-hari berlalu. Di rumahnya, Deli masih bersedih dengan kepergian ibunya. Pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan menjadi terbengkalai selepas kematian ibunya. Andi dan Arman sudah membujuknya dan menasehati supaya Deli bisa ikhlas dan melupakan ibunya, namun tentu
Tidak semudah itu bagi Deli. Beralih ke rumah Haji Her. Saat itu Hajah Sumi tengah makan, namun tiba-tiba ia merasakan seperti ada bau busuk yang menyengat di sekitarnya. Bau busuk itu mirip seperti bangkai hewan, namun tidak diketahui dari mana asalnya. "Kenapa?" tanya Haji Her yang melihat gelagat istrinya itu. "Abah mencium bau busuk tidak? Sepertinya ada tikus mati ini." Haji Her mengendus-endus ke sekitarnya, lalu kemudian ia menggeleng. "Tidak ada bau apa-apa." Hajah Sumi mengerutkan alisnya. "Masa cuma aku yang mencium bau busuk ini?" gumamnya. "Siti, iya mah," jawab Siti, menantu dari Hajah Sumi. "Kamu merasa ada bau busuk tidak?" "Iya mah, baunya sudah ada sejak tadi malam." "Nah kan, berarti bukan cuma aku yang mencium baunya." "Oh iya Siti, Linda sudah makan?" "Sudah mah, tadi makan bareng aku," jawab Siti. "Syukurlah." Haji Her dan Hajah Sumi memiliki 3 orang anak laki-laki, 2 sudah berkeluarga dan yang bungsu masih kuliah. "Mama khawatir dengan Linda Ti, kasihan dia. Kamu temanilah dia ya, jangan dibiarkan seorang diri," pesan Hajah Sumi pada Siti. Siti mengangguk sambil tersenyum. Karena bau busuk itu semakin menjadi, akhirnya Hajah Sumi memutuskan untuk mencari sumber penyebab bau tersebut. Namun hampir 1 jam mencari, sumber bau busuk itu tidak juga ditemukan. Malam harinya, ketika seluruh keluarga sudah berkumpul di ruang makan tanpa meja itu, mereka dikagetkan dengan lauk pauk berulat, yang padahal baru tadi sore dimasak. "Kenapa bisa berulat dan berlendir begini ya? Padahal mama baru tadi sore memasaknya," ujar Siti. "Bisa jadi ayam yang dimasak itu sudah busuk sebelumnya." "Tidak mungkin bah, karena ayamnya masih segar bahkan pas aku belinya tadi, itu ayam masih hidup dan dipotong langsung. Sama pemiliknya," bantah Hajah Sumi. Tidak hanya sampai di situ, keanehan terus berlanjut. Dengan munculnya ular di dalam rumah. Kemarin dentuman, setelah itu bau busuk yang sampai sekarang tidak kita ketahui asalnya. Lalu lauk pauk yang baru dimasak malah berulat. Habis itu ada ular di dalam rumah, dan sekarang mama tiba-tiba sakit, ujar Siti pada Linda saat mereka berkumpul di pelataran rumah. "Kamu merasa aneh gak?" "Kalau aku merasa ini sangat aneh dan sepertinya memang ada orang yang berniat tidak baik pada keluarga kita," lanjut Siti. Linda menghela nafas panjang. "Entahlah Ti, tapi bisa saja kan ini hanya kebetulan saja. Kalau ular masuk rumah kan wajar, sebab sekarang musim penghujan." "Siti," panggil Haji Her dari dalam rumah. Bergegas Siti dan Linda masuk ke dalam rumah menghampiri kamar Hajah Sumi dan Haji Her. "Kenapa bah?" tanya Siti. "Ini mama kalian katanya punggungnya sakit." Siti langsung mendekat dan duduk di samping tubuh Hajah Sumi yang terbaring. "Sakit bagaimana mah?" tanya Linda dan Siti bersamaan. "Seperti ada yang menggigit, rasanya nyut-nyutan. Coba kamu lihat, barangkali di kasur ini ada sesuatu," ujar Hajah Sumi. Siti lantas mulai mengecek kasur dan selimut yang dipakai mertuanya itu, namun tidak ada apa-apa di situ. "Tidak ada apa-apa mah. Mungkin itu tadi hanya perasaan mama saja." "Tidak Ti, aduh. Nah tuh kan punggung mama ada yang menggigit lagi." Namun lagi-lagi setelah dicek, tidak ada apa-apa di punggung Hajah Sumi. Karena beliau terus-terusan mengeluhkan kalau ada yang menggigitnya, akhirnya oleh Siti dan Haji Her, tubuh Hajah Sumi dipindahkan ke ruang depan yang lebih terbuka, sementara mereka membersihkan kamar dari binatang penggigit yang tidak diketahui itu. "Aduh, di sini pun aku kena gigit juga, Siti. Siti," teriak Hajah Sumi mulai marah-marah. "Ya mah," jawab Siti sambil berlari mendekat. "Coba cari betul-betul binatang itu Siti. Mama kena gigit lagi ini." Siti menatap Haji Her. "Tidak ada binatang apa-apa, itu hanya perasaanmu saja." "Siti, kamu tolong panggilkan mantri ya," suruh Haji Her pada menantunya itu. "Inggih bah." Oleh Pak Mantri, Hajah Sumi disuntik dan diberikan obat, dan untungnya setelah obat itu bekerja, Hajah Sumi bisa tertidur dengan nyenyak malam itu.
Tetapi Hajah Sumi akhirnya terbangun karena suara kucing berkelahi tepat berada di bawah rumah. Cukup lama sekali kucing-kucing itu berkelahi, diusir dan disiram air tidak menghentikan perkelahian mereka. Bahkan Haji Her sampai memukul lantai untuk menakut-nakuti kucing-kucing tersebut. Tetapi tetap saja, kucing-kucing itu seperti tidak mau tahu. Hingga akhirnya Haji Her harus keluar rumah untuk mengusir mereka. Saat senter yang dipegang Haji Her menyorot ke bawah rumah, terlihatlah 2 ekor kucing hitam dengan mata merah menyala menatap Haji Her yang saat itu masuk ke bawah rumah untuk mengusir mereka. Astagfirullah. Hust, pergi. Hust. Untungnya setelah itu, kedua kucing hitam tersebut akhirnya pergi. Namun baru saja semuanya kembali tenang, tiba-tiba Hajah Sumi berteriak histeris seperti orang ketakutan. Dan ketika ditanya, Hajah Sumi malah menunjuk ke bagian pojok kamar dengan mata yang tertutup. "Kenapa, Mah?" tanya Siti. Itu ada hantu di situ." "Gak ada apa-apa, Mah, di situ." Semakin hari keadaan Hajah Sumi semakin aneh. Ia juga kerap kali mengeluhkan ada lipan di dalam kamar mandi, yang padahal oleh anggota keluarga lainnya tidak terlihat. Bahkan suara kucing berkelahi di bawah rumah hampir tiap malam terdengar, di waktu yang selalu sama, dan suara burung kangkulai juga terdengar semakin dekat dengan rumah. Suara burung yang dipercaya sebagai penanda kematian seseorang atau tidak lama lagi akan ada seseorang yang meninggal dunia. "Aduh, perutku sakit sekali. Coba periksa, lihat ini seperti ada lubang di perutku. Aduh," rintih Hajah Sumi. Seluruh anggota keluarga tentu saja bingung, karena mereka sama sekali tidak melihat adanya lubang di perut Hajah Sumi, seperti yang beliau keluhkan. Keluhan Hajah Sumi pun semakin aneh-aneh saja, apalagi setelah Haji Her sering mengaji di sampingnya. "Bah, apa tidak sebaiknya kita bawa ke rumah sakit saja?" tanya suami Siti yang merupakan anak kandung dari Haji Her dan Hajah Sumi. Sebelum menjawab pertanyaan anaknya itu, Haji Her terlebih dulu menarik nafas panjang. "Akhir-akhir ini banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi di rumah ini. Abah rasa itu bukan hanya kebetulan semata. Berat hati Abah mengatakan kalau keluarga kita ada yang mengirimkan sesuatu. Entah siapa, yang pasti yang saat ini Abah rasakan ialah maksud dan tujuan orang itu tidak lain ingin membunuh keluarga kita satu persatu," ujar Haji Her. Siti menatap Linda yang berdiri di sampingnya. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kalian tenang saja, Abah akan mencari solusinya, dan berhubung kamu sudah pulang, jadi Abah akan berangkat malam ini, karena setelah yang terjadi akhir-akhir ini, berat rasanya meninggalkan para perempuan sendirian di rumah tanpa laki-laki," ujar Haji Her. Dan malam itu juga, setelah berkata demikian, Haji Her pun mulai bersiap-siap. Beliau berangkat dengan menaiki motor Supra yang sebagian tebeng-tebengnya sudah tidak ada lagi. Beliau menyusuri jalanan desa dengan aspal yang berlubang itu. Sesekali beliau saling sapa dengan para bapak-bapak yang sedang ronda malam. Hingga akhirnya, motor beliau pun keluar dari jalanan desa dan mulai memasuki jalanan setapak yang dikelilingi pepohonan karet. Gelap, dan hanya terdengar suara-suara binatang malam yang saling bersahutan. Anehnya, motor yang tadinya ringan, mendadak terasa berat seperti sedang membonceng seseorang. Memang, di sekitar area itu merupakan tempat yang sering terjadi penampakan, makanya orang-orang sangat jarang pergi lewat jalan itu sendirian di malam hari. Biasanya mereka yang terpaksa melewati jalanan itu di malam hari akan pergi secara berombongan, kurang lebih sekitar 4-6 orang. Haji Her terus membaca surah Al-Falaq, hingga perlahan-lahan rasa berat di motornya itu menghilang. Setelah menempuh 7 km perjalanan melewati jalan setapak itu, akhirnya Haji Her pun keluar dari jalanan tersebut. Kini beliau berbelok dan mulai memasuki jalanan desa yang dituju. Kebun pisang di tanah kosong yang berada di samping jalan itu membuat bulu kuduk meremang. Dari rimbunan pohon pisang tersebut terasa seperti ada sesuatu yang tengah memperhatikan beliau. Namun Haji Her berusaha untuk tetap tenang, dan kemudian dipacunya motor tua itu agar larinya semakin kencang.
Hingga tidak lama kemudian beliau mulai melihat lampu-lampu yang berasal dari rumah-rumah warga. Gas motor sedikit dipelankan ketika mulai memasuki kawasan rumah warga. Motor Haji Her semakin melambat ketika sudah mendekati sebuah rumah dengan bangku panjang berada di halaman rumahnya. Pencahayaan di rumah itu sangat minim, berbeda dengan rumah-rumah warga lainnya. Tok tok tok. Tidak ada sahutan dari dalam rumah. Tok tok tok. Hening. Haji Her berusaha mengintip ke dalam rumah melalui celah papan yang sedikit renggang. Namun ia sama sekali tidak bisa melihat apapun yang ada di dalam rumah. Karena sudah kepalang tanggung, akhirnya beliau pun memutuskan untuk menunggu terlebih dulu. Mungkin saja si pemilik rumah tidak ada di dalam saat itu. Dan benar saja, setelah setengah jam berlalu, terlihat dari kejauhan dua orang memasuki halaman rumah dengan membawa masing-masing senter di tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Her, kenapa malam-malam kemari? Tanya sosok lelaki tua tersebut sambil tersenyum. Begini, saya mau minta tolong. Silahkan masuk, ceritakan di dalam saja. Tanpa banyak basa-basi, Haji Her lantas menceritakan tentang apa yang terjadi di rumah akhir-akhir ini dan istrinya yang mendadak jatuh sakit. Baiklah, kau tunggu sebentar. Aku ambil barangku dulu, habis itu kita pergi ke rumahmu. Haji Her mengangguk, wajahnya yang tadi tampak gelisah, kini terlihat lebih tenang. Tidak berapa lama kemudian, mereka berdua pun berangkat menuju rumah Haji Her. Sunyinya jalanan yang dilalui tak begitu dirasa. Hingga kemudian mereka berdua melewati jalanan hutan karet itu. Hening dan mencekam, bulu kuduk Haji Her meremang, sebuah siulan yang diikuti bayangan tertangkap matanya ketika beliau menoleh ke arah samping jalan. Jangan terlalu laju Her, hati-hati, tegur lelaki tua, tangannya memegang erat punggung Haji Her. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah Haji Her. Linda sudah menunggu di depan pintu dengan tubuh yang gemetaran. Ada apa Linda? Mama. Ucapan Linda terpotong oleh tangisnya sendiri. Ia tak mampu menyelesaikan ucapannya itu. Mendengar Linda yang menangis, Haji Her langsung menerobos masuk, dan ternyata di tengah-tengah rumah sudah penuh dengan bercak-bercak darah. Tidak begitu jauh ada sebuah pisau yang tergeletak di dekat dinding. Sementara di dalam kamar, Hajah Sumi dipasung dan dipeluk erat oleh anak lelaki mereka. Beliau mengamuk dan mengatakan sesuatu hal yang tidak dimengerti. Astagfirullahaladzim, ucap lelaki tua lantas mendekat ke arah Hajah Sumi. Tenang ya, tenang, aku akan mencoba mengobatimu. Hajah Sumi mengangguk, beliau menangis terisak. Si lelaki tua lalu menuangkan air dari dalam botol, dan kemudian air itu dibacakan doa. Minumlah. Anehnya, setelah meminum air doa tersebut, Hajah Sumi perlahan-lahan menjadi tenang. Apa yang kamu rasakan di tubuhmu? Sakit sekali, rasanya seperti seluruh badanku digigiti sesuatu, nyeri dan sakit sekali. Kepalaku rasanya mau pecah, ia terus membesar, dan aku juga melihat orang. Seperti asap hitam di mana-mana. Si lelaki tua menarik nafas panjang, beliau langsung menatap ke arah Haji Her. Sepertinya memang keluargamu dikirimkan sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang bertujuan untuk membunuh kalian. Sesuatu apa itu? Santet. Anak Haji Her terdiam, ini memang sulit dipercaya, tapi itu nyata dan baru saja terjadi. Bahkan ibunya sampai melukai badan dan kepalanya sendiri. Lalu sekarang bagaimana? Kalian tinggalkan aku bersama orang tua kalian, perintah lelaki tua. Tanpa banyak tanya lagi, mereka pun keluar dari dalam kamar meninggalkan Haji Her dan Hajah Sumi bersama si lelaki tua. Bismillahirrohmanirrohim. Haji Her melihat proses pengobatan pada istrinya itu dengan seksama. Beberapa kali beliau melihat beberapa kelabang berjalan di sekitar tubuh istrinya. Namun begitu mata beliau berkedip, kelabang-kelabang itu pun seketika menghilang. Beberapa kali juga kejadian aneh terjadi pada Haji Her saat pengobatan itu berlangsung, hingga membuat penglihatannya menjadi berkunang-kunang. Her,
Panggil si lelaki tua berulang kali begitu menyadari Haji Her yang hampir saja jatuh pingsan tersebut. Wajahnya pucat, namun di bagian hidung dan matanya tampak memerah. Perlahan-lahan darah segar mulai merembes keluar dari pori-pori wajahnya. Raut wajah si lelaki tua terlihat berubah. Sesaat kemudian tubuh Haji Her terjatuh ke lantai, beliau menggelepar-gelepar kesakitan. Darah segar masih terus merembes keluar. Si lelaki tua tentu saja tak tinggal diam. Beliau berusaha membantu mengurangi rasa sakit Haji Her dengan memberikan air doa. Namun air itu tidak terlalu berefek padanya, karena dalam waktu sebentar saja Haji Her kembali merasakan sakit yang luar biasa di bagian dada dan perutnya. Haji Her memuntahkan darah kental berwarna kehitaman yang berbau sangat busuk, dan tidak lama setelahnya beliau tumbang. Jujur, aku tidak sanggup, karena baru saja aku mengobati salah satunya, malah yang lain yang kena. Aku rasa harus ada 2 orang lebih yang membantuku, tapi mengingat teman-temanku berada di kampung yang jauh, terpaksa kita harus membiarkan orang tua kalian seperti ini untuk sementara waktu. Tapi sampai kapan harus dibiarkan? Bagaimana kalau ternyata yang mengirim santet itu mengirimkan santet lagi? Berdoa. Jangan sampai putus doa, sementara aku pergi menemui teman-temanku, ujar si lelaki tua dengan nada suara meninggi. Si lelaki tua akhirnya pergi, entah naik apa beliau ke rumah teman-temannya itu. Yang pasti begitu Linda memalingkan wajah dari punggung si lelaki tua yang terus berjalan menjauhi halaman, sosok tua itu sudah menghilang, dan sekitar pukul 3 subuh, si lelaki tua datang bersama 2 temannya yang kira-kira usia mereka bertiga sama. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga langsung melanjutkan proses pengobatan tersebut. Pintu kamar dikunci dari dalam, tak ada yang tahu bagaimana proses pengobatan itu berlangsung. Namun sayup-sayup anak Haji Her mendengar suara orang-orang itu membaca doa yang bukan berasal dari kitab suci mereka. Entah doa apa itu, bau-bauan aneh yang dibakar juga tercium sampai keluar. Sekitar pukul 4:30 pagi, pintu kamar akhirnya dibuka. Seorang lelaki tua keluar membawa piring putih yang berisi beberapa ekor kelabang dan ulat-ulat kecil yang aneh. Sementara di dalam kamar, Haji Her dan istrinya belum juga sadarkan diri. Tubuh keduanya ditutup dengan kain hitam, hanya bagian wajah saja yang dibiarkan terbuka. Bagaimana keadaan kedua orang tua saya? Si lelaki tua terdiam untuk beberapa saat. Kalian tenang saja, mereka berdua baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kita hanya tinggal tunggu keduanya bangun. Anak dan menantu Haji Her dan Hajah Sumi menarik nafas lega. Mata mereka semua tampak memerah akibat tidak tidur semalaman dan benar saja, sekitar pukul 11 siang, Haji Her dan Hajah Sumi mulai sadar. Bah, Mah, tolong ceritakan ada apa sebenarnya? Kenapa keluarga kita menjadi target santet? Haji Her terdiam, beliau yang masih merasakan lemas di tubuhnya itu hanya bisa menggeleng, sebab beliau pun tidak tahu apa-apa. Orang yang mengirim santet pada keluargamu itu adalah orang yang pernah sakit hati dengan kalian, dendam masa lalu terhadap kalian. Aku yakin di antara kalian tahu siapa pengirimnya, karena orang ini sangat melekat di ingatan kalian. Tugas kami hanya membantu, jadi aku tidak menceritakan apa-apa pada anak-anakmu. Mungkin kalian sendiri yang akan menceritakannya pada mereka. Alis Haji Her mengerut, ia langsung menatap wajah istrinya yang tampak menunduk setelah mendengar perkataan si lelaki tua itu. Kamu tahu siapa? Tanya Haji Her pelan. Hajah Sumi mengangguk, air matanya langsung menetes, dan dalam sekejap saja ia mulai menangis sesenggukan. Siapa? Imah. Mendengar nama itu, lagi-lagi alis Haji Her mengerut. Kenapa Imah? Aku tidak paham. Untuk beberapa saat hening, orang-orang di dalam kamar itu masih menunggu jawaban dari Hajah Sumi yang masih menangis sesenggukan. Kurasa dia marah karena uang yang seharusnya ku bayarkan padanya, malah aku gunakan untuk membantu Mama Deli, dan karena uang itu terlambat aku bayarkan, akhirnya anak Imah yang paling kecil itu meninggal. Mendengar jawaban istrinya itu Haji Her terhenyak kaget dan tidak menyangka. Astagfirullahaladzim. Sumi, padahal kau tahu anaknya kritis di rumah sakit, dan aku menyuruhmu untuk segera membayarkan uang itu pada mereka agar anaknya Imah bisa diobati. Tapi,
Allahu Akbar. Hajah Sumi semakin menangis mendengar perkataan suaminya itu. Menyesal, tentu saja, karena kelalaianmu terhadap amanah yang kuberikan, anak Imah sampai meninggal. Aku benar-benar kecewa. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal setelahnya. Anak dan menantu Haji Her pun terdiam, tak ada yang berani berbicara. Tapi jelas sekali terlihat raut kekecewaan pada wajah anaknya. Saudaramu gunakan untuk apa semua uang itu, ha? Apa kepentingan saudaramu itu melebihi kepentingan Imah hingga kamu berikan uang itu padanya? Uang yang bukan hak kalian, bukan hak kita. Waktu itu adik ipar Mama Deli mau menikah, dan Mama Deli malu untuk menghadiri acara tersebut karena tidak memiliki apa-apa untuk dipakai ke acara itu, dan dia terus merengek meminjam uang padaku untuk dibelikan emas, dan berjanji akan memulangkan uang itu 3 hari setelah acara selesai. Aku terus menunggu, tapi uang itu tidak juga dibayar-bayar, hingga akhirnya aku dapat kabar kalau mereka sudah pindah. Dan bahkan tetangga-tetangganya tidak ada yang tahu. Setelah itu aku berusaha mengumpulkan uang untuk mengganti semua uang yang Mama Deli bawa lari, dan baru bisa terkumpul separuhnya setelah anak Imah meninggal. Ishak Hajah Sumi dan separuh dari uang itu, sampai sekarang belum juga aku lunasi. Haji Her terdiam. Ia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Masuk akalkah alasannya meminjam uang hanya untuk membeli emas agar bisa dipamerkan di hari pernikahan iparnya? Kau bukan tidak tahu, hutang-hutangnya padaku saja sampai saat ini belum ada sepeser pun yang dibayar, tapi dengan gampangnya kau meminjamkan uang sebanyak itu pada mereka. Walaupun dia saudaramu, aku tetap tidak bisa membenarkan apa yang kamu lakukan itu, Sumi. Hajah Sumi tertunduk, bahunya berguncang, isak tangisnya terdengar semakin pilu. Tidak usah diobati lagi, biarkan aku mati, karena ini memang salahku, ujar Haji Her. Bah, jangan bicara seperti itu, kami akan membantu untuk membayar sisa uang itu, Bah. Ini bukan lagi tentang uang, ini tentang dendam, dan aku rasa aku pun akan melakukan hal yang sama jika ada di posisi Imah. Hajah Sumi semakin terisak, tiba-tiba beliau mengerang kesakitan, sebuah garis mirip seperti sayatan muncul di bagian leher hingga dadanya. Dan perlahan 2 garis merah itu semakin banyak. Darah mulai keluar dari hidung Hajah Sumi, membuat anak-anaknya seketika histeris. Begitu juga dengan Haji Her. Meskipun saat itu Haji Her marah, tapi beliau tetap tidak tega melihat istri tercintanya menderita seperti itu. Beliau memohon pada si lelaki tua agar menyembuhkan Hajah Sumi, namun jawaban si lelaki tua membuat Haji Her tak karuan. Kami sudah berhasil untuk mengobati, tapi si pengirim tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka lagi-lagi mengirim penyakit pada istrimu. Sebab semalam kami tidak bisa memagar kalian, sebab keadaan kalian yang masih tidak sadarkan diri. Aku juga tidak menyangka mereka akan secepat itu bertindak selagi kalian masih dalam proses pengobatan. Lanjut lelaki tua. Uhuk. Darah segar menyembur dari mulut Hajah Sumi. Dan tidak lama setelahnya, beliau meninggal dunia. Diiringi dengan tangisan seluruh keluarga. Di mata anak dan menantunya, Hajah Sumi adalah sosok ibu dan mertua yang sangat baik. Bahkan bisa dibilang Hajah Sumi ini merupakan mertua idaman para menantu. Namun siapa sangka di balik itu semua, beliau pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal, hingga membuat ia dan keluarganya masuk ke dalam ancaman santet dari seseorang yang memiliki dendam di masa lalu pada beliau. Untungnya, setelah kematian Hajah Sumi, keluarga beliau kembali aman dari ancaman santet. Sahabat setia Bacakan Cerita Seram, terima kasih yang sudah setia mendengarkan Minten bacakan cerita ini hingga akhir. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran serta hikmah untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol like, komen, share serta subscribe channel Bacakan Cerita Seram. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.